Silahkan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih sudah datang ke sini. Kalau boleh saya tahu, Anda dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Jenny, Bu. Jenny, bisa dipanggil Jenny? Iya. Oh baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Natalia Sulaban. Saya seorang konselor. Baik, sebelum kita mulai, apakah kakak sudah pernah melaksanakan konseling perorangan? Belum pernah, Bu. Baik, jika belum, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dimana kegiatannya dilakukan dengan beberapa hal. Di antaranya ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah kegiatan yang dimana informasi atau data yang kakak berikan, yang kakak sampaikan kepada saya tidak akan pernah tersebar luaskan. Jadi pastikan informasi yang kakak berikan itu tidak diberikan ke khalayak ramai. Selanjutnya ada asas kedinamisan, di mana asas kedinamisan ini merupakan asas di mana kakak menyampaikan perasaan kakak yang kakak rasakan saat ini. Selanjutnya ada asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini kita akan melakukan beberapa langkah-langkah dan tahap-tahap selama melakukan konseling. Yang terakhir adalah asas penormatifan, di mana asas penormatifan ini adalah di mana kita akan memindahkan beberapa hal yang normatif seperti cara berbicara yang benar. Baik, sebelum kita melanjutkannya, saya akan melakukan janji konselor. Janji konselor. Saya, Desi Natalia Sulaban, menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, kita akan melanjutkannya. Apakah Kak Jenny sudah siap? Siap, Bu. Bagaimana, apa yang kakak rasakan saat ini? Saya merasa tidak nyaman, Bu, dan merasa tertekan. Merasanya tidak nyaman dan tertekan. Kalau boleh tahu, kenapa kakak merasakan seperti itu? Karena belakangan ini saya baru resign dari tempat kerja. Baru resign dari tempat kerja. Apa yang membuat kakak merasa tidak nyaman dan kenapa harus resign dari tempat kerja? Karena kakak merasa tertekan dan merasa tidak nyaman sehingga kakak harus resign dari tempat kerja kakak. di sana itu karena mengenai jam pekerjaan dan juga jadwal perkuliahan itu, Bu. Saya kan kuliah mengambil kuliah station, jadi antara jam perkuliahan dan juga jam pekerjaan itu tidak sesuai, Bu. Kakak jam kuliahnya sama jadwal kerjanya tidak sesuai, berarti bentrok begitu ya? Iya, Bu.
emangnya sebelum mengambil kuliah, sebelumnya kakak duluan kerja atau kuliah? Duluan kerja. Duluan bekerja. Terus emangnya kakak tidak menyesuaikan jam kerja kakak? Kan harusnya kakak sudah tahu mengambil kuliah yang reguler, ya kan? Memang kakak tidak menyesuaikannya? Sebelumnya udah dibahas untuk mengenai jadwal perkuliahan dan juga untuk pekerjaan. Nah, di awal-awal semester 1 itu memang beliau sangat mendukung untuk perkuliahan dan selalu mengingatkan untuk ke kampus dan untuk selalu mengikuti Zoom perkuliahan. Nah, di akhir-akhir semester ini sepertinya beliau tidak mendukung dan selalu ada pekerjaan tambahan. Kalau misalkan saya mau berangkat kuliah, di situ selalu ada pekerjaan tambahan yang di luar pekerjaan saya, Bu. Jadi saat kakak melakukan perkuliahan, selalu ada tambahan pekerjaan, Iya, Bu. padahal tidak jam pekerjaan, begitu. Padahal saat itu kakak harus kuliah dan mungkin harus ke kampus gitu. Jadi bagaimana cara kakak untuk melakukan pekerjaan kakak sedangkan kakak harus pergi kuliah? Jadi saya juga sebelumnya harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah, semuanya sudah beres, semuanya sudah siap, baru saya bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti antar itu perkuliahannya lewat Zoom atau saya harus ke kampus, baru saya laksanakan perkuliahan lagi, Bu. Jadi harus selesai dulu. Iya, harus. Otomatis kakak harus terlambat dong. Iya, pastinya. Jadi bagaimana perasaan kakak harus melakukan pekerjaan seperti itu dan melakukannya berulang-ulang kali, padahal kakak harus kuliah? Bagaimana perasaan kakak? Ya, sangat merasa kecewa sih, Bu, tapi mengingat kondisi dan keadaan ya kita harus jalanin aja, ikhlasin aja itu, Bu. Menurut kakak sampai kapan kakak bisa seperti itu, mengalami seperti itu? Apa sebaiknya kakak tidak berbicara dengan atasan kakak untuk apa yang kakak rasakan? Apa kakak tidak mencoba untuk bicara? Saya udah pernah mau menjelaskan sih kepada beliau, tetapi beliau sangat sengaja, kadang dia tidak merespon apa yang kita sampaikan, apa keluhan kita kepada beliau. Oke, jadi beliau tidak merespon. Jadi kakak sudah pernah menyampaikannya, namun tidak direspon dan malah cuek. Jadi kalau seperti itu, apa yang kakak lakukan? Jadi saya harus resign dari pekerjaan itu, Bu, dan saya pindah ke kontrakan yang baru. Jadi kakak memilih untuk resign dan pindah kontrakan baru demi melanjutkan kuliah. Iya. Selama itu perkuliahan jadi ada yang masalah tidak? Jadi ada masalah di perkuliahan selama di sana? Ya, selama saya keluar dari rasa tekanan, rasa kayak tekanan batin lah gitu, di situ saya udah merasa nyaman dan sampai saat ini perkuliahan saya semuanya berjalan dengan lancar. Syukurlah. Terus sekiranya beliau ada di sini, apa yang kakak ingin sampaikan? Apa yang kakak ingin sampaikan jika beliau ada di sini? Apa yang ingin kakak bicarakan dengan beliau? Nah, yang saya pengen sampaikan gini, Bu, kalau misalkan ada pekerjaan tambahan, setidaknya itu harus dikasih tahu sebelum jam kuliah sedang berlangsung. Sepertinya saya sedang melakukan Zoom. Nah, di situ saya kan merasa terganggu, Bu. Nah, saya sedang melakukan Zoom atau apakah itu saya sedang mempresentasikan tugas kelompok. Nah, di situ saya sering terganggu. Nah, kalau bisa itu sebelumnya tolong disampaikan sebelum perkuliahan berlangsung. Oke, itu yang akan kakak katakan jika beliau ada di sini. Namun karena kakak sudah resign dan sudah tidak tinggal di sana, itu tidak mungkin sampaikannya. Kalaupun mungkin kakak harus menyampaikannya melalui telepon
nyaman dan sudah merasa lebih bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kan begitu? Ya, betul. Jadi kalau boleh tahu kakak sudah berapa lama setelah pindah dari sana? Jadi saya udah 3 minggu pindah resign dari tempat kerja. Sudah 3 minggu resign dari tempat kerja. Apakah selama ini masih komunikasi dengan atasannya tetap tidak duduk? Kalau saat ini kami masih berkomunikasi dengan baik, masih sering menanya-nanyakan kabar tentang kesehatan. Saya masih sempat berkomunikasi dengan baik dengan beliau. Syukurlah. Ya, demi kenyamanan kakak sendiri memang kakak harus menjalin komunikasi yang baik, walaupun yang pertama-tama mungkin tidak begitu menyenangkan dengan kesan-kesan yang di masa lalu. Sebaiknya tetap menjalin komunikasi walaupun kenangan di masa lalu tidak begitu baik ya. Itu demi kebaikan kakak dan tidak ada salahnya untuk tetap menjalin komunikasi selama itu komunikasi yang baik, selama itu tidak mencampuri kehidupan kakak untuk lebih dalam. Jadi bagaimana pesan kakak setelah bercerita dengan saya? Saya merasa senang dan merasa lega, Bu. Oke, syukurlah kalau kakak bisa merasa lega. Sebaiknya kakak harus bisa lebih terbuka untuk bercerita kepada orang lain dan mencoba untuk membuka diri, membicarakan apa yang kakak inginkan. Setidaknya orang bisa tahu apa yang kakak inginkan walaupun mereka tidak bisa memberikannya. Tidak semua yang kita katakan kepada orang lain bisa memang mereka wujudkan. Nanti ada baiknya kita harus mencurahkan isi hati kita kepada orang, setidaknya agar hati kita tidak meledak suatu saat, untuk meringankan pikiran kakak. Terima kasih sudah mau datang dan sudah mau menjadi teman saya. Semoga kedepannya kakak bisa lebih baik dan kuliahnya lancar dan begitu pun dengan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.